Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai kompetensi guru, di mana kompetensi ini sangat dibutuhkan terutama bagi calon pendidik. Nah, sebelum itu kita harus memahami dulu nih, apakah kompetensi itu. Kompetensi adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan sesuai dengan jabatan yang disandangnya. Nah, kompetensi ini juga dibutuhkan untuk kemajuan dalam berbagai profesi atau pekerjaan, program, atau posisi termasuk di bidang pendidikan. Jadi kompetensi ini sangat dibutuhkan ya, terutama dalam profesi guru. Nah, mengapa sih kompetensi perlu dimiliki oleh guru? Nah, jadi untuk menjadi seorang pendidik itu ada beberapa kewajiban nih, seperti memahami potensi peserta didik, kemudian memahami kondisi peserta didik, melakukan kegiatan dan memberikan pelayanan pendidikan, memberikan laporan dan bertanggung jawab, bekerja sama dengan orang tua dan pihak lain, memahami dan melaksanakan peraturan, serta menyelenggarakan pendidikan secara profesional. Nah, selain itu juga, untuk tercapainya tujuan pendidikan, maka guru itu perlu memiliki kompetensi seperti yang dimaksudkan dalam undang-undang. Nah, di sini juga ada peraturannya yang terkait dengan kompetensi guru nih, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang berbunyi bahwa setiap guru wajib memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang berlaku secara nasional. Terdapat 4 kompetensi guru yang harus dikuasai, yaitu yang pertama kompetensi pedagogik, kemudian kepribadian, sosial, dan juga profesional. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik ini merupakan kemampuan guru yang berkenaan dengan pemahaman terhadap peserta didik dan pengelolaan pembelajaran, mulai dari merencanakan, melaksanakan, sampai dengan mengevaluasi. Nah, untuk lebih rinci lagi mengenai standar kompetensi pedagogik guru ini sudah ada perinciannya ya, seperti menguasai karakteristik peserta didik, menguasai teori belajar, mengembangkan kurikulum, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, mengembangkan potensi peserta didik, penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar, serta melakukan refleksi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, semua ini sudah ada detailnya itu dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007. Kemudian sekarang kita masuk ke kompetensi kepribadian ya. Untuk kompetensi kepribadian ini merupakan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Untuk standar kompetensi kepribadian guru ini, yaitu bertindak sesuai dengan norma, menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, menjadi pribadi yang dewasa dan berwibawa, menunjukkan etos kerja, serta menjunjung tinggi kode etik profesi guru. Ini juga sama ya, detailnya ada dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007. Nanti bisa dilihat langsung saja. Kemudian yang ketiga yaitu kompetensi sosial. Kompetensi sosial ini berkenaan dengan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua peserta didik, dan juga masyarakat sekitar. Kemudian untuk standar kompetensi sosial guru, itu ada bertindak objektif serta tidak diskriminatif, berkomunikasi dengan efektif, empati, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat, beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia, dan berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri atau profesi lain. Ini juga sama terdapat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007. Nah, ini kemudian yang terakhir yaitu kompetensi profesional. Kompetensi profesional ini merupakan kemampuan yang berkenaan dengan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan substansi, isi materi pembelajaran, dan substansi keilmuan yang menaungi materi dalam kurikulum, serta menambah wawasan keilmuannya.
Ini juga ada dalam standar kompetensi profesional gurunya ya, yaitu menguasai materi pembelajaran yang diampu, menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasarnya, mengembangkan materi pembelajaran yang diampu, mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan, serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Nah, ini juga sama ada dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007. Nah, dari pembahasan tadi kita sudah mengetahui ya bahwa seorang guru itu harus memiliki kompetensi, seperti tadi ya kompetensi pedagogik itu untuk pemahaman peserta didik dan juga untuk pengelolaan pembelajarannya. Kemudian juga harus memiliki kompetensi kepribadian, itu untuk kepribadian gurunya sendiri agar menjadi kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Kemudian ada juga mengenai sosialnya, di mana sebagai seorang guru juga harus memiliki komunikasi yang baik terhadap sesama guru, terhadap peserta didik, orang tua murid, ataupun dengan masyarakat sekitar, dan juga harus memiliki kompetensi profesional, di mana seorang guru juga harus memiliki wawasan yang luas terhadap penguasaan isi materi dan juga substansi dari materi tersebut. Nah, sekian untuk pembahasan mengenai kompetensi guru kali ini. Semoga bermanfaat.